Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita ngobrol soal Euro. Ada pertandingan big match, ini pertandingan seru yang akan menjadi pusat perhatian berlangsung di grup B. Pertandingan kedua yang melibatkan dua mantan juara Eropa. Satu juara 3 kali, satu juara 2 kali. Siapa lagi kalau bukan La Furia, Spanyol berhadapan dengan Gli Azzurri, Italia. Wah, ini pasti menegangkan. Duel mereka ini ditunggu-tunggu. Ya. Kemarin Spanyol sangat fantastis, mengesankan ketika mereka mengalahkan salah satu tim kuat, Kroasia dengan 3-0, clean sheet. Sementara Italia harus bersusah payah untuk membalikkan keadaan saat menghadapi Albania. Tertinggal 1 gol dulu sebelum mereka bisa mencetak 2 gol balasan lewat 2 pemain internasionale of Milan, Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella, untuk memastikan 3 poin mereka. Ya, jadi pertandingan melawan Spanyol ini sepertinya akan menjadi ujian bagi Luciano Spalletti, Allenatore, pelatih kepala tim nasional Italia. Apakah Spalletti ini mampu untuk bisa mendapatkan poin penuh hasil positif melawan Spanyol? Ini pertandingan tidak gampang buat Italia, karena Spanyol juga mengincar kemenangan. Jadi salah satu di antara mereka bisa menang nantinya di stadion Veltins Arena di Gelsenkirchen ini yang berkapasitas 61.000 penonton, maka Spanyol atau Italia akan lolos. Salah satunya akan menang karena sudah mencetak kemenangan sebelumnya, yang saya bilang tadi, lawan Kroasia, Spanyol, dan Italia lawan Albania. Spanyol punya keunggulan dengan skill individu pemain-pemainnya yang kita tahu sangat baik sekali. Kalau melihat bagaimana pemain-pemain muda mereka, Lamine Yamal, Pedri, Gonzalez bermain sangat bagus. Bahkan Yamal sudah menorehkan rekor sebagai pemain muda ya sepanjang sejarah di Euro, tampil dalam usia 16 tahun. Ini luar biasa. Dan dia memberikan bahkan pemain muda pertama di Euro ketika memberikan assist dengan gol ketiga dari Carvajal ke gawang Kroasia. Dan dia pasti akan ditampilkan lagi oleh Luis Lafuente. Ya, ini pelatih kepala dari Spanyol untuk bisa dimainkan dalam starting 11. Ya, kalau bicara dengan Spanyol, dia tidak akan merubah the winning team dia di saat mengalahkan Kroasia yang sangat baik itu. Dia akan bermain dengan Unai Simon. Ya, di starting 11 dengan 4 back di belakang, karena mereka bermain dengan lebih ofensif. Bermain secara terbuka. Spanyol tidak pernah bermain untuk bertahan. Ya, karena mereka ingin selalu dalam penguasaan bola yang tinggi, ball position yang sangat baik. Makanya 4-3-3 adalah skema permainan terbaik mereka. Dengan saya bilang Unai Simon di bawah Mister, kemudian Carvajal ada di kanan, ke Korea. Ya, pemain dari Chelsea akan bermain di posisi kiri, dan 2 bek tengah mereka adalah Robin Lenormand dan Nacho. Nacho kan dari Madrid. Nah, yang menarik di sini adalah Robin Lenormand. Ini pemain dari Real Sociedad yang diambil oleh Lafuente untuk bermain di belakang. Walaupun sebenarnya masih punya Aymeric Laporte sebenarnya, tetapi Robin ini menarik perhatian saya karena dia tampil ya pertama di Euro dia bersama dengan Spain, dan dia bermain sangat bagus di lini belakang, kombinasi dia dengan Nacho. Dan ini pemain yang lahir di Prancis, berdarah Prancis, namanya aja Robin Lenormand. Nah, keempat pemain di belakang itu tetap akan dipertahankan Lafuente dengan 3 pemain, Rodri di tengah, Pedri dan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz mencetak gol juga bagi Spanyol ya, dan gol kedua dia setelah Morata bisa membuat gol pertama dan Carvajal di gol ketiga. Dan ini 3 gelandang terbaik yang tetap akan dipakai ya oleh Lafuente menghadapi Italia. Di depan kita akan melihat lagi pemain muda belia 16 tahun ya. Lamine Yamal, pemain dari Barca ini akan bermain mendukung Morata tentunya di garis depan, dan Nico Williams, pemain lainnya yang sangat cepat, main muda ini, dan ini pasti akan tetap ditampilkan. Walaupun sebenarnya ada Ferran Torres, ada Mikel Oyarzabal, ini pemain depan, ada Dani De Olmo, ini pemain-pemain alternatif yang bisa dimainkan juga oleh Lafuente. Tapi baik Oyarzabal, De Olmo dan Torres ini bisa jadi alternatif untuk datang sebagai super sub, bermain di babak kedua. Pertarungan di tengah itu akan sangat ketat yang melibatkan pemain-pemain Rodri, Pedri dan Fabian Gonzalez menghadapi lini tengah Italia. Karena Italia pasti akan lebih menunggu bermain. Italia terkenal dengan grandel mereka, bermain lebih bertahan, dan counter attack mereka sangat mematikan. Dan bagi Spalletti, dia tahu kalau melayani Spanyol dengan bermain jual beli serangan, bermain terbuka, mereka akan celaka, akan habis. Italia akan bermain lebih bagus mereka
lebih kuat dalam hal menunggu untuk melakukan counter attack dan menciptakan gol. Itu akan menjadi satu hal yang sangat baik dalam pertarungan big match melawan Spanyol. Oke, kita lihat sekarang. Kemungkinan opsi akan ditampilkan oleh Spalletti menghadapi Spanyol dengan starting 11 dia. Apakah Spalletti akan mempertahankan ya the winning team dia sama seperti La Fuente dengan Spanyol mempertahankan? Kalau di Spanyol saya yakin dia tidak akan banyak mengubah ya. Bahkan ini akan 100% untuk dimainkan melawan Italia. Italia sendiri yang saya pikir setelah melawan Albania yang susah payah itu, di sini saya pikir Spalletti akan coba untuk menggantikan 1-2 pemain mereka untuk bisa tampil. Dan ini menjadi pertanyaan di lini depan. Yang Lucas Scamacca, apakah tetap akan bermain? Ya, mungkin saja masih ada opsi lain. Ada Matteo Retegui, pemain yang sedang diincar AS Roma, ini pemain dari Genoa yang diambil. Bisa aja dicoba Retegui masuk di babak kedua ketika lawan Albania dan dia bisa bermain pertama. Ya, Federico Chiesa yang menjadi pemain terbaik untuk Italia saat menghadapi Albania. Mungkin saja di lini depan dia akan bermain. Walaupun masih punya ada Andre Cambiaso di sana bisa dimainkan. Pellegrini juga menjadi tanda tanya. Apakah Pellegrini masih akan dimainkan? Kita tidak tahu karena bisa saja dia tergantikan. Tapi katakan dengan Pellegrini ada di sana dan juga Retegui bersama Chiesa. Inilah 3 pemain depan. Di saat Italia juga bermain dengan formasi 4-3-3 menghadapi Spanyol. Itu yang di depan. Nah, kalau kita bergeser ke tengah Italia, siapa? Kemarin melawan Albania ada Davide Fratesi, ada Jorginho dan Barella. 2 nama yang saya bisa dijamin untuk tampil adalah Jorginho dan Barella. Nicola Barella yang bisa akan bermain. Fratesi mungkin saja masih 50-50. Karena opsi lain masih bisa dia mendorong Bryan Cristante, pemain Roma yang bisa ada di sana. Atau pemain seperti Michael Folondruso ya yang bisa ada di sana. Tapi perlu pemain yang punya caps yang bisa bermain bagus ya, seperti Bryan Cristante untuk bisa ada di sana ya. Cristante juga bisa bermain di belakang sebenarnya, tapi dia sebagai gelandang bertahan bisa dimaksimalkan ya. Itu 3 yang kemungkinan bisa dimainkan oleh Spalletti. Sekarang di belakang Di Marco bisa bermain di kiri pasti, kemudian di kanan ada Giovanni Di Lorenzo, dan 2 bek tengah mereka adalah Riccardo Calafiori ya, bersama dengan Alessandro Bastoni. Inilah yang akan ditampilkan di samping penjaga gawang Donnarumma. Itu starting 11 yang saya pikir akan dimainkan dengan pergantian, kemungkinan masih bisa di Scamacca dengan Retegui atau Fratesi bisa digantikan oleh Cristante ya. Dan kita akan lihat ya, apakah Spalletti akan coba bermain dengan starting 11 pertama seperti lawan Albania. Tapi saya pikir dia akan coba untuk mengevaluasi hasil pertandingan Albania untuk melakukan ada pergantian-pergantian. Termasuk Gianluca Mancini, pemain belakang yang mungkin bisa dimainkan kalau mereka mengubah cara bermain dengan 3 bek, katakan. Dengan Calafiori, Bastoni, dan Mancini. Ini akan jauh lebih bagus dengan Di Marco akan dorong lebih ke depan dan Di Lorenzo yang bermain ke depan. Ya, untuk bermain dengan 3-4-3 katakan. Jorginho dan Barella akan dipertahankan dengan mengorbankan Fratesi untuk duduk bangku cadangan. Ini bisa terjadi. Ya, dengan Di Marco dan Di Lorenzo bermain di sisi flank. Tapi semua akan datang dari pemikiran cara bagaimana akan dilakukan oleh seorang pelatih seperti Spalletti. Mereka tetap pemain belakang Italia harus bisa menjaga pergerakan terutama dari kecepatan Lamine Yamal ya, bersama dengan Nico Williams, karena inilah 2 yang akan dimanfaatkan oleh Fuente untuk mengobrak-abrik pertahanan Italia. Di Marco harus hati-hati bersama dengan Giovanni Di Lorenzo, atau kalau Di Lorenzo ditarik keluar masih bisa ada alternatif lain kan Matteo Darmian yang bisa bermain. Tapi saya tetap coba dengan Di Lorenzo dan Di Marco akan bermain di sini. Namun sekali lagi Yamal ini pemain yang berbahaya. Ya, anak muda ini banyak mendatangkan masalah ya untuk Kroasia kemarin, dan dia harus diantisipasi oleh Di Marco karena akan head to head dengan Di Marco, termasuk dengan Nico Williams. Di samping pasti Calafiori atau Bastoni akan mengawasi pergerakan dari Morata di dalam kotak penalti. Saya pikir gol pertama akan sangat menentukan ya, akan sangat menentukan untuk pertandingan ini, baik Spanyol atau Italia. Italia jika ingin menang harus lebih dulu saya pikir menggetarkan gawang Spanyol. Jika terulang lagi seperti ketika mereka kecolongan melawan Albania akan berbahaya. Jika Spanyol unggul akan berat sepertinya Italia untuk bisa mengejar. Rekor pertemuan mereka itu secara keseluruhan ada 15 kali, Spanyol menang 6 kali, Italia 2 kali. 7 diantaranya berakhir imbang. Nah, kemudian kalau bicara di kejuaraan Eropa atau di Piala Eropa, ada 5 pertemuan mereka sama-sama menang sekali-sekali dan 3 diantaranya berakhir imbang. Jadi kalau bicara di Euro, memang masih imbang kedua tim ini. Italia punya pengalaman sebagai juara bertahan di Euro.
Dan tentunya mereka tidak ingin kalah menghadapi Spanyol. Walaupun Spanyol lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Tapi Italia adalah Italia yang sesungguhnya bisa mengalahkan siapapun termasuk Spanyol. Dan kita lihat ketika kedua tim ini berambisi untuk memenangkan pertandingan, langsung membooking tiket untuk bisa lolos, dan itu akan terjadi dalam pertandingan hari Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pukul 2.00 ya, Sabtu pagi. Kita akan menyaksikan bersama duel yang seru antara La Furia Roja menghadapi Beli Azzurri. Dengan saya Bung Ropan, sambil saya berprediksi bahwa pertandingan ini akan lebih banyak imbang di antara kedua tim, dan tentunya siapapun yang seperti saya bilang tadi yang bisa membuat gol awal adalah modal kuat untuk bisa memenangkan pertandingan. Ciao.